Namaku Akbar. Aku adalah petani sawit. Di tengah memanen sawit, aku melihat sepasang mata yang mengerikan. Perasaanku gak enak. Aku pun ingin pulang. Setelah aku mengemas barangku, sepasang mata tadi sudah hilang. Karena takut, aku langsung pulang saja. Sampai di desa, aku mendengar tetanggaku bercerita kalau saat anak tetangga melewati kebunku, ia melihat sosok hitam bermata kuning. Dengan cemas, ia pun jalan dengan cepat, pura-pura tidak melihat makhluk itu, hingga sampai selamat di desa. Mendengar itu, aku jadi agak takut mau memanen sawit di malam hari. Jadinya, aku memutuskan untuk bekerja saat ada matahari. Sebelum pergi, aku bertemu pamanku. Ia bilang, "Hati-hati, rumput di kebunmu sudah mulai rimbun." Dan beberapa orang di kampung merasa diawasi saat di kebunmu. "Aman, paman. Aku ke kebun pas siang hari saja." Aku pun berangkat ke kebun. Tiba di sana, entah kenapa, aku merasa sedikit takut. Mungkin karena trauma melihat penampakan kemarin. Melihat sekitar, untungnya tidak ada yang aneh. Kemudian aku memanen sawit. Sejauh ini masih aman. Di bawah terik matahari, aku tetap bekerja demi bisa bertemu dan membahagiakan istri dan anakku di kota. Selang beberapa jam, aku pindah ke tempat yang rumputnya tinggi. Di sini masih banyak sawit yang belum dipanen. Ada suara kerasak-kerusuk di rumput. Aku merasa sedikit cemas. Karena siang dan terang, aku masih berani untuk lanjut panen. Tiba-tiba ada yang menangkapku. Aku mencoba untuk mengambil golokku, namun gagal. Genggamannya sangat kuat, tubuhku rasanya sakit sekali, hingga darah keluar dari mulutku. Rasanya, badanku, tulangku, remuk. Dengan sekuat tenaga aku teriak, tapi tidak ada yang mendengarku. Kesadaranku mulai hilang, hingga akhirnya aku pingsan. Hari pun menjadi malam. Paman khawatir karena Akbar belum pulang. Ia merasa tidak beres. Akbar tidak bawa bekal. Seharusnya dia sudah pulang kelaparan jam segini. Paman berinisiatif dan mengajak warga untuk mencari Akbar. Warga pun mulai keliling di kebun mencari Akbar. Mas Gondrong saat itu melihat sesuatu yang membuat ia ketakutan. Warga mendengar teriakan itu dan bergegas ke sana. Sampai di sana tidak ada apa-apa. Ternyata Mas Gondrong sembunyi di belakang pohon sawit. Ia pun bilang, dia melihat sesuatu yang mengerikan dan mengajak warga untuk ke sana. Sampai di sana, semuanya melihat kalau ada ular piton yang sangat besar dengan perutnya yang menggembung tidak wajar. Jangan-jangan ular ini karena perutnya yang sangat besar, ular itu tidak bergerak. Dengan panik warga pun menyerang. Yang mereka takuti ternyata menjadi kenyataan. Warga menghabisi ular itu. Saat perutnya dibelah, ternyata ada Akbar yang sudah tidak bernafas di dalamnya. Ternyata yang meneror warga bukanlah Genderuwo, melainkan ular raksasa. Dan yang menghabisi Akbar bukanlah Genderuwo, melainkan ular piton yang sangat besar. Berita itu sangat menghebohkan warga hingga masuk TV.
Akbar, warga desa Salubiro, Kecamatan Korosa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, ditemukan tewas ditelan ular piton pada hari Senin lalu. Jenazah korban ditemukan utuh di perut ular yang ditangkap warga di kebun sawit milik korban. Pemuda berusia 25 tahun ini diduga diserang ular saat sedang memanen kelapa sawit.